rob terjang jalur mudik di Pantura, Demak, Jawa Tengah sebabkan puluhan kendaraan pemudik mati mesin. Seorang pemudik histeris tertinggal kapal di Pelabuhan Gorontalo hanya karena membeli camilan. Bermacam ogoh-ogoh diarak pawai keliling kota di sejumlah daerah jelang perayaan Hari Raya Nyepi. Pemirsa, News Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Cikal Mutazam. Dan saya Galuh Pandu, inilah News Pagi selengkapnya. Pemirsa, akibat intensitas hujan tinggi, sejumlah wilayah di Kabupaten Bantul dilanda banjir. Bahkan air menerjang rumah warga hingga setinggi 1 meter. Macet. Hujan deras yang terjadi dengan intensitas tinggi sejak Jumat sore menyebabkan beberapa sungai di wilayah Kabupaten Bantul meluap dan mengakibatkan banjir. Dua kecamatan yang mengalami dampak cukup parah dari kejadian ini. Genangan air yang terjadi di beberapa tempat mencapai kedalaman 50 hingga 150 cm dan memasuki permukiman warga. Sejumlah warga yang rumahnya dilanda banjir mengevakuasi keluarga mereka ke tempat yang lebih aman. Hingga malam hari, tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, Polairut, Polda DIY, TNI, dan juga tim SAR DIY masih melakukan evakuasi di beberapa lokasi karena kondisi air sudah masuk ke dalam rumah warga dengan ketinggian lebih dari 1 meter. Yang malam hari ini menyebabkan wilayah banjir di seluruh wilayah 1 Kecamatan Pleret, 2 Kecamatan Imogiri, 3 Kecamatan Jedes, dan 4 wilayah Kretek, Bantul. Dan yang penting lagi adalah bagaimana harus kita hindari korban nyawa. Jadi rekan-rekan relawan sudah tahu mana yang harus diselamatkan lebih dahulu, tentu nyawa. Pemerintah daerah meminta warga untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Pemda juga meminta petugas untuk memprioritaskan keselamatan manusia dalam penanganan bencana banjir. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Banjir rob terjadi di puncak arus mudik 2025 di jalur Pantura, Demak. Akibat kejadian ini, puluhan kendaraan pemudik mengalami mati mesin. Seorang pemudik terpaksa mendorong kendaraannya dibantu relawan dan polisi usai minibus yang dikendarainya mengalami mati mesin. Minibus ini adalah salah satu dari puluhan kendaraan yang mengalami kerusakan mesin usai terdampak banjirop saat melintas di jalur Pantura Demak, Jawa Tengah. Untuk mengantisipasi kemacetan akibat banjir, pihak kepolisian menyiagakan sejumlah personil Satlantas Polsek Sayung dan Satlantas Polres Demak untuk mengurai kepadatan kendaraan. Macet kenapa ya tadi, Mas? Mungkin knalpotnya kemasukan air. Pak, ini banjirnya seberapa senti nih, Mas? 50 cm ya? Ini mau dari mana, mau kemana ini, Mas? Mau? Ke Pati. Wilayah Demak yang terdapat rob, jadi memang kami menghimbau pada masyarakat yang melaksanakan mudik yang melalui Demak diharapkan hati-hati. Diimbau para pemudik terus memantau informasi dari pihak kepolisian maupun perakiraan cuaca dari BMKG agar bisa memilih rute dan waktu yang tepat untuk berangkat mudik. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah pemudik terlantar kehabisan tiket bus di Terminal Purabaya, Jawa Timur. Para pemudik kehabisan tiket karena pihak operator bus menjual tiket secara daring. Inilah situasi puncak arus mudik di Terminal Purabaya, Surabaya pada Jumat malam.
sejumlah penumpang berebut masuk ke dalam bus. Hal ini dikarenakan sejumlah armada bus berangkat lebih awal. Bahkan sejumlah penumpang tak mendapatkan tiket bus lantaran tak memiliki tiket online yang kini telah diterapkan perusahaan bus. Mas gak pesan online ya? Langsung datang tadi. Terus gimana? Dapat bis gak nih? Belum sih. Belum. Terus rencananya gimana? Mau nunggu atau gimana? Nah ini masih info. Nungguin. Mulai tanggal 28 Maret ini terjadi kenaikan penumpang dan kemungkinan jadi puncak arus mudik di tahun ini. Pengalaman dari tahun sebelumnya di waktu-waktu puncak H-3 sampai hari H itu kenaikan penumpang itu sampai 100%. Pada momen mudik tahun ini tujuan didominasi ke sejumlah wilayah seperti Tulungagung, Blitar, Malang, Madiun, hingga Jogja dan Solo Jogja. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Pemirsa, di Jumat sore, Bandara Juanda sudah mulai ramai oleh pemudik. Lebih dari 50.000 penumpang telah melakukan perjalanan melalui Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Jumlah ini melonjak dibandingkan hari biasa, hanya 35 hingga 38.000 penumpang. Diperkirakan puncak arus mudik di Bandara Juanda pada Jumat 28 Maret 2025, rute terbanyak dari Bandara Juanda yakni tujuan Jakarta, Makassar, dan Balikpapan. Selain itu, dalam rangka merayakan Hari Raya Nyepi, sebanyak 32 penerbangan rute Surabaya, Bali, dan sebaliknya dari Bandara Internasional Juanda akan dihentikan selama 24 jam, terhitung pada Sabtu 29 Maret pukul 6 WITA, dan akan kembali normal pada Minggu 30 Maret pukul 6 WITA. Sedangkan untuk penerbangan lainnya dari Bandara Internasional Juanda tetap berjalan normal selama perayaan Nyepi berlangsung karena bersamaan dengan arus mudik Lebaran 2025. Sementara itu, pemirsa, pemudik juga memadati Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pada hari Jumat merupakan puncak arus mudik di Bandara Suta. Peningkatan jumlah penumpang pesawat pada hari Jumat mencapai 34%. Lebih dari 170.000 penumpang berangkat dan tiba di Bandara Suta. Kota yang paling banyak dituju pemudik diantaranya Denpasar, Medan, Surabaya, Makassar, dan Padang. Penumpukan penumpang terlihat di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Pemudik bahkan harus antri berjam-jam demi mendapatkan tiket mudik ke kampung halaman. Sementara itu, Terminal Bus Kampung Rambutan, Jakarta Timur juga mulai dipadati pemudik sejak H-3 jelang Lebaran. Tiga hari jelang Lebaran, pemudik memadati Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Antrean panjang pemudik dengan tujuan sejumlah kota di Jawa Tengah dan Timur terlihat di loket penjualan tiket Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Bahkan antrean mengular hingga ke pelataran ruang tunggu dan lintasan bus. Meski antri berjam-jam, pemudik tetap sabar untuk mendapatkan tiket mudik. Pemandangan serupa juga terlihat di ruang tunggu dan keberangkatan pemudik dengan tujuan Pulau Sumatera. Para pemudik baru bisa melakukan perjalanan mudik hari ini karena baru mendapatkan cuti libur bekerja. Mau ke Bumiayu. Untuk apa? Untuk pulang kampung. Iya. Karena suami baru libur. Iya, libur kerja. Jadi bareng-bareng sama suami. Pulang kemana? Pulang ke Palembang. Dalam rangka apa nih? Dalam rangka mudik ya. Mudik ya. Ibu kenapa milih baru hari ini, Pak? Gitu, nggak jauh-jauh hari. Ya karena kemarin itu hari terakhir kerja, jadi hari ini.
Sebanyak 14.400 lebih pemudik sudah diberangkatkan dengan 960 lebih armada bus angkutan mudik Lebaran 2025. Guna mengantisipasi lonjakan pemudik, pihak Satpel Terminal Kalideres telah menyiapkan 50 bus cadangan untuk melakukan pengamanan bersama TNI Polri di dalam terminal. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seperti inilah kondisi kepadatan pemudik yang akan pulang ke kampung halaman melalui terminal bus Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Para penumpang rela mengantri hingga ke pelataran demi menunggu kedatangan bus yang akan mereka tumpangi. Selain jadwal libur yang baru tiba, pemudik mengaku memilih pulang di H-3 Lebaran karena ingin merayakan Lebaran di kampung halaman. Mendekati hari Lebaran ya, jadi bang datang langsung Lebaran aja gitu aja. Nggak takut terkena macet atau gimana bang? Kalau pastinya macet sih pastinya ya, karena hari libur panjang ini kan macet pasti, tapi ya jalanin aja bang. Karena memang dapat cutinya tanggal segini sih mas. Ya. Rencananya sampai kapan mbak di kampung mbak? Sampai tanggal 5. Sampai tanggal 5. Iya. Kepadatan penumpang di terminal Kampung Rambutan diprediksi akan terus terjadi hingga H-1 Lebaran. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Seorang pemudik menangis histeris karena tertinggal kapal saat ingin berangkat mudik dari Pelabuhan Gorontalo. Pemudik tersebut tertinggal kapal gara-gara membeli bekal cemilan. Kalau empana itu maunya nih. Teman, telepon saja. Oke. Ada teman di kapal? Telepon saja. Ih, sudah tidak boleh itu bongkar ulang. Seorang calon penumpang dari KMP Tuna Tomini ketinggalan kapal saat akan mudik di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo. Dirinya pun tak kuasa menahan tangis melihat kapal yang akan ditumpanginya untuk pulang ke kampung halaman telah bertolak dari pelabuhan. Bahkan dirinya meminta agar kapal tersebut bisa balik kembali ke dermaga untuk menjemputnya. Telepon saja. Ih, sudah tidak boleh itu bongkar ulang. Tidak boleh. Taksi balik. Telepon. Kejadian ini bermula saat dirinya yang sudah berada di kapal turun untuk membeli cemilan sambil menunggu pemberangkatan. Namun saat kapal sudah membunyikan klakson untuk berlayar, dirinya belum juga kembali. Iya. Sampai di situ kapal berangkat. Di situ ada apa barang yang tertinggal? Semua barang sudah di kapal. Semua barang sudah di kapal. Tujuan mana? Wakai. Wakai. Dari jam berapa di sini? Meski demikian, pemudik tersebut akan dijadwalkan kembali pada pemberangkatan selanjutnya. Dari Gorontalo, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan. Arus mudik Lebaran di Pelabuhan Tengkayu, Tarakan, Kalimantan Utara. Ribuan pemudik memadati pelabuhan sejak Jumat siang. Petugas kepolisian juga menyiapkan sejumlah bus dan truk untuk mengangkut pemudik dari area drop zone ke area terminal keberangkatan. Ribuan pemudik yang menggunakan jalur laut di perbatasan Kalimantan Utara memadati terminal keberangkatan Pelabuhan Tengkayu, Tarakan. Para pemudik dengan tujuan berbagai daerah di Kalimantan Utara seperti Bulungan, Nunukan, Malinau, dan bahkan ke Kalimantan Timur harus menggunakan kapal cepat atau speedboat. Guna mempermudah para pemudik khususnya lansia dan balita, sejumlah personel kepolisian bersiaga dan membantu para pemudik hingga masuk ke tempat duduk kapal dan petugas lebih mengutamakan lansia dan balita agar keselamatannya terjaga. Selain itu, sejumlah kendaraan bus dan truk milik Polres Tarakan disiapkan untuk mengangkut pemudik dari area drop zone ke area terminal keberangkatan. Petugas juga menyiapkan tempat untuk pemeriksaan kesehatan gratis di area pelabuhan bagi warga. Karena kami memberikan
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang melaksanakan mudik lebaran, yakni pelayanan kesehatan, karena memang untuk di pos pelayanan ini salah satunya di pelabuhan saat ini Tengkayu 1, untuk perjalanan itu cukup memakan waktu 3-4 jam. Ini harus puncaknya mudik, untuk sarana angkut dari bandar itu kurang, sehingga kami juga dari Polres Tarakan menurunkan untuk kendaraan dinas, bus dan truk turut membantu mengangkut masyarakat yang sudah mendapatkan tiket dari drop zone masuk ke terminal pelabuhan. Demikian yang di bandara. Tercatat sebanyak 7.000 lebih pemudik berangkat melalui Pelabuhan Tengkayu Tarakan di hari ketiga menjelang Lebaran. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Jodang, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan anak panti asuhan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat mendapatkan baju baru Lebaran gratis. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda saat lagi.